Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil tsumma amma ba'd. Masyaallah muslimin, jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam hari ini, karena sebentar lagi kita akan kedatangan tamu agung yang kedua, yaitu hari raya Idul Adha, di mana di hari raya Idul Adha itu terdapat syariat berkorban. Nah, di sini kemarin saya diminta untuk menyampaikan hukum seputar berkorban, yang insya Allah akan kita sampaikan mudah-mudahan 2 kali pertemuan nanti bisa selesai. Harapannya supaya nanti ketika kita tiba waktunya untuk berkorban, kita sudah memiliki landasan ilmu yang benar, ya, sehingga apa yang kita lakukan, apa yang kita amalkan itu bisa menjadi sebuah ibadah yang makbulah, yang diterima Allah Subhanahu wa taala, dan juga paling tidak itu juga nanti bermanfaat untuk orang lain. Karena dalam ibadah kurban itu kan sebuah ibadah yang sudah diatur oleh syariat. Jadi ketentuannya, aturannya sudah diatur dalam syariat Islam, sehingga perlu ilmu, perlu kita untuk mengilmui sebelum kita melakukannya. Di sini saya nukilkan dari sebuah kitab Khasyiah Al-Baijuri, Khasyiah Imam Al-Baijuri terhadap kitab Fathul Bari karya Ibnu Qasim Al-Ghazzi. Kitabnya mungkin jamaah yang mau beli silakan. Ini saya punya 2 jilid, jadi Khasyiah Al-Baijuri 2 jilid, ini jilid yang 2. Saya ambilkan dari sini, kemudian nanti kalau perlu saya tambahkan sedikit. Masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi berkorban itu dalam istilah bahasa Arab itu dikenal atau diistilahkan dengan udhiyah. Diistilahkan dengan apa? Udhiyah. Ada istilah-istilah lain atau bahasa-bahasa lain untuk menamakan ini. Tapi yang paling masyhur atau lugah yang paling masyhur adalah disebut udhiyah. Bisa dengan penyebutan lain, karena kata udhiyah itu punya beberapa pengucapan lain lugah. Bisa disebut idhiyah, bisa disebut adhiyah, dan beberapa lugah lain. Tapi yang saya sampaikan di sini udhiyah itu lugah yang paling masyhur. Ini sekedar wawasan supaya nanti kalau kita mendapatkan ada seorang dai, seorang murabbi, seorang guru membaca yang tidak biasa kita dengar, itu jangan terburu-buru disalahkan. Khawatir kita yang kurang wawasan saja. Saya contohkan begini, membaca darah itu dalam bahasa Arab, bahasa yang masyhur atau lugah yang masyhur itu jamun. Apa? Jamun. Hanya baca jamun. Tidak arti nanti kalau panjang pendek itu bahasa Arab beda-beda. Ada jamalun, ada jamalun. Kalau jamalun apa? Jamalun apa? Onta. Jamalun itu onta. Tapi kalau jamalun apa? Tidak.
Jangan sampai beda itu beda apa panjang pendek bimbingnya atau bimbingnya. Kalau nanti kita ngomong ke orangnya tampan atau tampan Tuhan dan Jamal biru karena itu kamu otak bisa dipukuli kita karena kita kamu otak karena maksud kita kamu tampan maksudnya seharusnya anta Jamal kamu tampan indah ganteng gitu. Jadi bahasa Arab itu beda panjang pendek berubah makna, beda harokat berubah makna. Termasuk kata darahnya di darah itu dalam bahasa Arab damun, ada semua bukan damun, artinya darah. Tapi ada lugah lain, ada bahasa lain untuk mengistilahkan darah itu yang sedikit berbeda. Apa? Damun dengan tasydid di harf dal, huruf dalnya itu di tasydid syaddah, damun, ya, damun itu beda lugah tapi maknanya sama. Jadi nanti kan Ustaz bilang kok baca darahnya itu damun pakai tasydid keliru ini. Ini keliru, Ustaznya nggak paham bahasa Arab. Ya nggak pahamnya malah yang nyaman. Ya, jadi kadang bisa disebut dengan damun, bisa disebut dengan apa? Damun. Ini pentingnya kita mengetahui bahasa Arab secara lebih luas supaya minimal kita tidak mudah menyalahkan orang. Itu udhiyah ya. Jadi dalam bahasa Arab berkorban itu diistilahkan dengan apa? Udhiyah. Dan kenapa korban itu diistilahkan dengan udhiyah? Karena kata para ulama, kata ini pecahan dari kata al-dhahwah. Minal-dhahwati, ya. Kenapa udhiyah itu dinamakan dari nama itu? Disebabkan kepada awal waktu penyembelihan korban, yaitu waktu duha. Jadi kenapa berkorban dinamakan udhiyah? Itu karena ada korelasi hubungannya dengan waktu awal penyembelihan, kapan waktu duha. Nanti kita sebutkan kapan awal waktu penyembelihan korban itu kapan dan kapan berakhir itu nanti ada pembahasannya. Jadi kenapa dinamakan berkorban dengan udhiyah? Karena ada korelasi hubungannya dengan waktu awal penyembelihan, yaitu waktu duha. Itu. Dan sekarang apa pengertian berkorban dalam syarak, dalam kacamata fikih? Korban atau udhiyah kata para ulama sebutkan di sini. Udhiyah atau berkorban itu adalah waliya ismun, sebuah ungkapan lima yudlahu minan na'am, untuk hewan ternak yang disembelih yaumul idin nahri, di hari raya kurban, wa ayyam tasyrik, dan di hari tasyrik tanggal 11, 12, 13 taqarruban atau taqarruban ila Allah Ta'ala, dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu pengertiannya. Jadi dari pengertian yang dibawakan di sini oleh Imam Ibnu Ghazzi, ya Ibnu Qasim Al-Ghazzi rahimahullah, berkorban itu kurang lebihnya adalah meliputi beberapa poin. Pertama, hewan yang disembelih berupa binatang ternak. Nanti akan saya sebutkan apa binatang ternak yang dimaksud di sini. Kemudian waktu penyembelihan di hari raya tanggal 10 Dzulhijjah dan hari tasyrik 11, 12, 13. Kemudian perbuatan itu dilakukan dalam rangka taqarruban ila Allah, dalam rangka ta'abbud, beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itu merupakan pengertian daripada perkorban.
sama-sama menyembelih di hari raya, tapi kalau tidak diniatkan taqarrub ila Allah, maka tidak disebut berkorban. Sama-sama menyembelih sapi mungkin, tapi niatnya bukan berkorban, bukan karena Allah, mendekatkan diri kepada Allah, maka tidak disebut berkorban. Ya, atau menyembelihnya di luar hari raya, sebelum hari raya Perang sehari sudah disembelih, maka juga tidak disebut berkorban. Atau yang disembelih bukan binatang ternak yang nanti akan disebutkan, tapi misalkan yang disembelih ayam umpamanya, itu juga tidak termasuk berkorban. Nanti akan kita sebutkan. Kemudian jemaah sekalian, sekarang hukum daripada berkorban disebutkan oleh di sini oleh muallif atau pengarang kitab ini. Beliau mengatakan yaitu sunnatun muakkadatun. Berkorban itu hukumnya sunnah muakkadah, sunnah yang muakkadah. Muakkadah itu maksudnya sangat ditekankan. Apa hukum berkorban? Sunnatun muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan. Tidak sampai wajib, tapi sunnah muakkadah. Sunnah tapi bukan sunnah biasa juga, tapi sunnah yang sangat ditekankan. Dan ini hukum berkorban itu sunnah muakkadah itu merupakan pendapat dari mayoritas ulama. Ya, kebanyakan ulama dari 3 mazhab. Ya, 3 mazhab. Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hanbal. Tapi menurut Imam Malik bin Anas, hukumnya fardu, wajib. Tapi kita mengikuti mayoritas. Wabil khusus Imam Syafi'i rahimahullah bahwa berkorban itu tidak sampai derajat wajib, tapi sunnah muakkadah. Kenapa kita katakan berkorban itu punya sunnah muakkadah? Ada beberapa dalil, di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Kahf ayat 2. Allah Taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fasholli li rabbika wanhar." Fasholli li rabbika wanhar. Fasholli li rabbika. Hendaknya engkau tunaikan sholat untuk Tuhanmu. Hendaknya engkau tunaikan sholat untuk Tuhanmu. Wanhar, dan sembelihlah. Kata sebagian ahli tafsir, dan ini tafsir yang masyhur, bahwa makna ayat ini fasholli rabbika itu maksudnya fasholli sholat dari idin, sholatlah, tunaikan sholat itu nahar atau sholat itu akar. Wanhar maksudnya adalah berkorban. Wanhar di situ maksudnya adalah berkorbanlah. Wanhar udhiyatan, korbankan, sembelihlah korban. Berarti di sini ada perintah dari Allah menurut tafsir sebagai mufassir. Saya katakan sebagai mufassir karena sebagiannya tidak maksudnya seperti itu, tapi ini tafsir yang masyhur. Ini juga ada sebuah faedah bagi kita bahwa untuk memahami ayat itu tidak bisa kita pahami sendiri bahwa itu sebagian. Karena Quran itu, ayat Quran atau Quran secara umum itu merupakan sesuatu yang hanya bisa dipahami oleh para ahli ilmu, para ahli ulama. Kita yang awam ini tidak mampu untuk memahami Quran. Kita hanya bisa membaca. Tapi kalau untuk memahami dalam arti melakukan istinbat itu mengeluarkan hukum-hukum, memetik hukum-hukum dari Quran, itu tugasnya bukan tugas kita. Ilmu kita tidak sampai, terlalu jauh. Siapa itu ilmu, tugas ranahnya para ulama, para alim yang derajat ilmunya mencapai yang sudah digariskan oleh para ulama. Ayat ya ahli tafsir, mufassir, misalkan Imam Al-Qurtubi, misalkan Imam At-Tabari,
ya Imam Ibnu Katsir, kemudian Imam Al-Baghawi dan para imam tafsir seperti yang belakangan Asyuyuti, ada tafsir namanya Tafsir Jalalain, itu tafsir sangat masyhur dan saya rekomendasikan jamaah paling dekat kalau ingin paham Quran harus memiliki kitab minimal Tafsir Jalalain. Karena kalau Ibnu Katsir itu cukup lumayan berat, saya punya 6 jilid. Untuk memahami itu, untuk membaca tafsir Ibnu Katsir pun itu sudah berat, harus punya ilmu lebih gitu. Ini berat juga untuk kelas masyarakat umum berat. Yang paling ringan disempitkan lagi itu minimal pakai Tafsir Jalalain. Itu minimal, itu enak banget. Ya, perkataan dijelaskan dengan bahasa simpel, ringan, mudah dipahami. Tapi yang modal bahasa Arab juga, modal bahasa Indonesia. Tapi tidak tahu kalau dari terjemah, saya kurang tahu. Tapi tetap kalau kita beri tafsir Jalalain, ya minimal harus seperti bahasa Arab, harus sudah mungkin nahwu sharafnya, paling tidak dia sudah belajar alfiah, Ibnu Malik. Itu juga problem. Dan nanti kalau susah, maka tafsir Jalalain itu dikajikan kepada orang yang punya kemampuan, para guru, para ustaz, para kiai, para syekh, digurukan, kita pahami di hadapan guru. Itu saja. Tafsir Jalalain itu ada khasiatnya, ada catatannya, tambahan catatannya, khasiat as-sawi dalam satu jilid. Tapi kalau saya sarankan dia Jalalain itu satu jilid, saya punya satu jilid. Itu fasal di Rabbika wa ta'ala. Kemudian jemaah sekalian, ada sebuah hadis dalam Sahih Muslim diriwayatkan Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anas bin Malik pernah menceritakan tentang berkorbannya Nabi. Beliau mengatakan begini, Tuhan Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata syai'i amlahaini afrani. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pernah berkorban 2 kambing kibas. Amlahaini, yang amlahaini itu warnanya yang dominan putih tapi ada hitamnya, tapi hitamnya sedikit, tapi dominannya putih. Akroni dan bertanduk, berarti ini jantan. Kambing yang dikorbankan Nabi ini 2 ekor ini jantan. Dabaharuha biyadihi karimah, beliau menyembelih sendiri 2 ekor kambing korban beliau dengan tangan beliau yang mulia. Wasamma wa kabbar, beliau baca basmalah, beliau baca takbir, bahwa doa jilaihi al-mubarakah ala sifatihima. Kemudian beliau meletakkan 2 kaki beliau di bagian samping kambing itu untuk ditekan pas menyembelihnya. Jadi mungkin saya kasih cerita nih, di tanah Arab yang saya lihat langsung ya waktu itu hadiah saya langsung itu. Jadi sana itu kalau nyembelih kambing itu orang nyembelih itu nggak membutuhkan teman. Jadi kambingnya disembelih sendiri. Jadi nggak dipegang 2 orang itu nggak sendiri. Saya sembelih kambing sendiri. Caranya dengan ditekan pakai kaki itu bagian samping kambingnya setelah ditikulkan, ditekan pakai kakinya itu disembelih sendiri. Unik juga ya. Itu Nabi SAW seperti itu. Di sini Nabi SAW itu berkorban. Diceritakan Anas bin Malik, ini hadisnya sahih dalam Sahih Muslim. Kalau kita kembali kepada kaidah usul fikih bahwa al-aslu fi fi'lin Nabi, asal hukum perbuatan Nabi itu adalah menunjukkan sunnah, tidak wajib. Perbuatan Nabi dalam ibadah itu asal hukumnya apa? Sunnah, tidak sampai derajat wajib. Berarti disunahkan tapi tidak sampai derajat apa wajib. Dan ini diperkuat oleh hadis lain. Hadis lain nanti akan disebutkan juga dalam babnya bahwa Nabi pernah mengatakan kalau
termasuk 10 hari awal 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Wa arada ahadukum al-udhiyah, dan salah satu di antara kalian ingin berkorban. Nah, kalimat ingin ini menunjukkan tidak wajib. Kalau wajib ingin tidak ingin harus, seperti sholat lima waktu, mau ingin mau tidak harus dikerjakan. Kalau sholat lima waktu wajib itu. Tapi dalam bab berkorban ini Nabi menggunakan kata iroda. Ya, iroda, arada ahadukum, ingin berkorban. Berarti apa? Berarti korban itu tidak wajib, hanya sebuah hal yang disunahkan, dan sunahnya adalah sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah di sini bagi siapa? Nah, ini juga perlu saya jelaskan. Sunnah muakkadah di sini itu binisbah kaum muslimin. Kalau Nabi sendiri wajib. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu korban wajib bagi Nabi, tapi bagi umatnya adalah sunnatul muakkadah. Sebutkan di sini oleh Syekh Al-Imam Al-Baijuri. Ini Al-Imam Al-Baijuri itu imam besar, bahkan sebagiannya mengenai Syekhul Islam, syekhnya umat Islam itu Al-Imam Al-Baijuri. Dia menyampaikan seperti itu. Dia mengatakan aifi hakina, korban sunnah muakkadah itu dinisbatkan kepada kami umatnya. Wa amma fi haqqihi sallallahu alaihi wasallam fa hiya wajibat. Adapun pada diri Nabi berkorban itu hukumnya apa? Wajib. Berkorban hukumnya wajib. Dan untuk kita umatnya ini disunahkan untuk berkorban itu bagi seorang yang mustati'. Seorang yang mustati' itu mampu. Jadi nanti masih dipersempit lagi. Tadi secara umum umat muslim, kaum muslimin disunahkan untuk berkorban nanti di hari raya itu berkorban, ya. Tapi itu kemudian dipersempit lagi menjadi apa? Yang disunahkan ini adalah yang mampu. Seperti zakat fitrah. Zakat fitrah itu hukumnya apa? Wajib. Secara umum begitu kan hukumnya. Tapi kemudian dipersempit bagi yang mampu, yang punya kelebihan. Dan termasuk di sini berkorban itu hukumnya sunnah muakkadah bagi yang mampu. Siapa yang mampu? Dalam pembahasan ini dijelaskan oleh Syekh Al-Imam Al-Baijuri adalah man yaqduru 'alaiha. Yaqduru itu bisa dibaca yaqduru, bisa dibaca yaqdiru. Qadara yaqduru, qadira yaqdiru. Nanti Bapak man yaqduru 'alaiha fadilatan an hajatihi. Orang yang dianggap mampu dalam berkorban itu adalah seorang yang memiliki kelebihan dari hajat kebutuhannya. Kapan itu? Ya, dari hajat kebutuhannya, wa hajati manwihi, dan hajat orang yang menjadi tanggungannya, yauman id wa ayyam tasyrik, di hari id, di hari raya Idul Adha, dan hari-hari tasyrik tanggal 11, 12, 13. Karena kalau hari raya tanggal berapa? 10 Dzulhijjah. Jadi maksudnya begini, orang yang disunahkan apa? Berkorban itu orang yang mampu. Siapa yang mampu itu? Orang yang mampu beli hewan korban. Yang minimal kambing. Orang yang mau beli hewan korban kambing, ketika dia sudah beli itu masih ada sisa uang untuk hidup dia, dan orang yang menjadi tanggungannya di hari raya dan hari-hari tasyrik. Berarti berapa hari? 4 hari 4 malam. Saya mampu beli kambing. Setelah beli kambing saya masih mampu memenuhi hajat saya dan keluarga saya selama minimal 4 hari, hari raya dan 3 hari tasyrik. Kalau ini mampu, nah ini termasuk orang mampu. Ini disunahkan. Tapi ada orang yang bisa beli kambing, hari raya masih bisa makan. Hari tasriknya, hari kedua tasrik sudah tidak bisa makan. Kebingungan untuk beli beras, bingung untuk beli zakat sembako, beli. Nah ini tidak mampu.
tidak wajib. Bisa dipahami teman-teman? Paham ya? Jadi maksud orang yang mampu dalam berkorban adalah seperti itu. Kalau kita tidak mampu ya tidak usah memaksakan diri, karena itu sunnah. Karena itu sunnah. Kalau kita mampu, jangan seyogianya jangan ditinggalkan. Karena itu sunnah yang ditekankan sekali, fadilah yang besar, dan itu nanti yang akan menjadi syafaat kita di hari kiamat. Di alam kubur itu nanti yang akan menjadi syafaat bagi kita salah satunya amalan berkorban. Saat semuanya sudah tidak berguna, maka korban kita itu akan datang kepada kita untuk menolong kita. Yang kita tinggalkan tidak bisa menolong. Rumah mewah, mobil, apapun, uang sekian ratus juta, tidak bisa menolong kita. Yang bisa menolong adalah apa? Hewan yang kita korbankan. Itu yang akan mengirim kita sampai alam kubur. Yang kedua, belum tentu tahun depannya lagi kita masih hidup. Karena umur manusia itu rahasia sang pencipta. Bapak-bapak sekalian. Sekarang kita masih sehat walafiat. Tahun depan udah gak ketemu dengan hari raya Kurban. Sangat mungkin. Sangat bisa. Makanya kalau kita mampu, tahun ini mampu, kita ada luas rezeki, sebisa mungkin jangan sampai luput kita dari ikut korban. Walaupun ikut korban yang paling minimal sekedar 1 ekor kambing. Khawatir tahun depan tidak ketemu lagi. Nanti kita di alam kubur menyesal. Hari terakhir, tahun terakhir tidak ikut korban pada mampu. Kiranya saya bisa hidup kembali untuk bisa berkorban. Karena waktu itu nanti kita akan semakin yakin ternyata amal soleh kebajikan itu kita membutuhkannya. Sampai di sini ada saya nukilkan ya, dinukilkan juga oleh Imam Al-Baju rahimahullah, ucapan Imam Syafi'i. Dia berkata begini, Qala Syafi'i, berkata Imam Syafi'i Muhammad bin Idris, mengatakan la urafis. Imam Syafi'i ya ini ucapan saya, la urafisu fitarkiha liman qadar. Aku tidak memberikan dispensasi, aku tidak memberikan keringanan untuk orang yang mampu. Maksudnya apa ucapan Imam Syafi'i? Maksud beliau itu dijelaskan oleh Imam Al-Bajuri bahwa yang dimaksud di situ annahu yakrah tarkahal qadiri alaiha. Imam Syafi'i itu memakruhkan orang yang mampu berkorban tapi yang meninggalkan. Mampu bisa beli kambing 1 bisa sekali, beli HP saja lancar. Ya Pak ya, HP baru itu harus diikuti terus. Samsung ini nanti seri atasnya apa, beli lagi seri barunya beli lagi. Ringan, Samsung 3 juta itu apa beli? Ringan apa ringan? Ringan Pak. Ya, Samsung 3 juta ringan. 4-5 aja ringan kok, apalagi cuma 3 juta. Padahal itu sudah dapat kami belum 3 juta. Sudah ya? Insya Allah sudah cukup kan untuk bisa dikorban. Nah, dari sini maksudnya Imam Syafi'i rahimahullah taala beliau sangat mewakili kalau bisa jangan meninggalkan ini kesempatan. Nek mampu ya, kecuali tidak mampu, misalkan memang ya mepet, termasuk orang yang kurang, apalagi sekarang musim pandemi, susah cari rezeki, dasarnya serot dan seterusnya, sudah ada masalah. Karena memang tidak wajib, tapi yang mampu, kata beliau rahimahullah taala, sebisa mungkin jangan meninggalkan. Ini kesempatan yang luar biasa bagi kita. Nah, kemudian di sini apa keutamaan berkorban? Keutamaan berkorban ini sebenarnya sudah cukup kita memakai ayat dari pasal di Al-Qur'an itu, atau ayat 2
berkorban itu amal yang Nabi sendiri berkorban, berarti itu amal yang paling sangat mulia karena Nabi itu berkorban. Kemudian para sahabat setelahnya juga berkorban, para imam, para ulama, para sholihin dari masa ke masa berabad-abad, ribuan tahun sampai hari kita saat ini, itu sudah menunjukkan itu amal yang memiliki fadilah keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya ada beberapa hadis jamaah sekalian tentang masalah keutamaan berkorban, tapi kebanyakannya adalah hadisnya dhaif jiddan, sangat lemah sekali. Kemudian sebagiannya maudhu, palsu, itu tidak kita pakai. Kalau sudah dhaif jiddan, lemah sekali sampai maudhu, palsu, kita buang, tidak kita pakai. Ada satu hadis dalam Sunan Tirmidzi, ini yang paling baik tentang keutamaan berkorban. Disebutkan dalam Sunan At-Tirmidzi dari hadits Aisyah radhiyallahu anha, Nabi bersabda, "Ma'amila ibnu Adam yawman nahri." Tidaklah seorang anak Adam beramal di hari raya Idul Adha min amalin, dari suatu amalan ahabbu ila Allah ta'ala min iraqatid dam. Jadi kata Nabi, tidak ada amalan yang dilakukan oleh anak Adam di hari raya Idul Adha yang lebih Allah cintai dari mengalirkan darah. Maksudnya apa? Berkorban. Jadi di hari Nahr, di hari raya Idul Adha itu amalan yang paling mulia, ini di luar amalan wajib maksudnya, itu adalah menyembelih hewan kurban. Innaha la ta'ti yawmal qiyamati bi qurumiha wa atrafiha. Nanti di hari kiamat kurban kita itu akan datang bi qurumiha, dengan tanduk-tanduknya, dengan tulang apa? Tulang apa? Iga, tulang iganya. Ya. Wa inna dama la yaqa minallahi bimakan, dan darahnya itu tidak akan jatuh ke satu tempat qabla yaqa minal ard, sebelum jatuh ke bumi. Artinya menjadi saksi, darahnya itu jatuh ke bumi, buminya akan menjadi saksi di hari kiamat nanti dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Nabi dari hadis, "Fatayyibu bihan nafsan", maka hendaklah perbaiki jiwamu untuk bisa berkorban. Artinya ikut andillah untuk berkorban dan lakukan itu dengan jiwa yang baik, tidak berundel, tidak merasa berat, tidak merasa iman, tapi memang ikhlas lillahi ta'ala, supaya nanti hari kiamat itu akan memberi syafaat bagi kita. Coba Bapak sekalian, kalau kita korban tiap tahun ikut, misalnya kita diberi rezeki oleh Allah, tiap tahun ikut korban, kita hidup berapa tahun misalnya yang sudah kita balik, misalkan dari umur 20 tahun sampai kita wafat, kita bisa ikut 10 kali, bisa ikut 15 kali, Masya Allah, itu nanti akan menjadi hal yang paling mengembirakan dari dia adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, Masya Allah. Semoga kita dimudahkan untuk ikut berkorban tahun ini mudah-mudahan. Kemudian perlu mengingatkan di sini untuk jamaah, bagaimana kalau untuk satu keluarga. Jadi begini, saya perlu lebih persempit. Jadi tadi sudah kita bahas bahwa berkorban itu hukumnya apa? Sunnah muakkadah, ya, sunnah muakkadah. Ini maksudnya jemaah sekalian untuk personal, untuk orang secara satu orang per orang, itu sunnah muakkadah. Tapi misalnya kita sudah berkeluarga, saya sudah berkeluarga, pokoknya ada istri, ada anak, pokoknya, maka hukum berkorban untuk keluarga saya, untuk keluarga, untuk satu keluarga itu adalah sunnah kifayah. Sunnah apa? Kifayah. Maksudnya sunnah kifayah itu kalau sudah ada salah satu dari keluarga itu yang berkorban, maka itu sudah tuntutan kesunahannya sudah gugur, karena sudah ada yang melakukan salah
satu, bapaknya bapak, ibu, 3 anak. Yang korban siapa? Bapaknya, misalkan, atau ibunya kok, atau bapaknya kok. Itu sudah keluar yang lain. Kalau yang korban bapaknya, ibu, 3 anaknya ini, tuntutan untuk kesunanannya sudah gugur. Sudah gugur. Ya. Tapi bukan berarti maknanya pahala yang didapat bapak ini didapat oleh keluarga semuanya. Enggak. Karena keluarga yang istri sama anak-anaknya enggak berkorban, yang enggak dapat pahala. Yang dapat pahala tetap bapaknya. Cuma tuntutan kesunahan itu setelah gugur dari keluarga itu karena sudah ada yang satu yang melakukannya. Jangan salah paham juga, karena dulu ada yang salah paham. Ya, ada yang salah paham. Memahami itu. Ya, sini saya bacakan sedikit masalah ini. Maksudnya sunnah kifayah untuk satu keluarga itu adalah kafa anjaniihim ay fi suqudi talabi faqat. Jadi cukup satu orang yang melakukan dalam keluarga itu sudah cukup dari sisi apa? Sudah sukut, sudah gugur tuntutan kesunahan dari keluarga tersebut. Ya, wa illa fatwa wa qasul billahi, tapi pahalanya itu hanya akan didapatkan oleh pelakunya. Kalau yang korban apa ya pahalanya berapa? Ibunya, anak-anaknya dapat pahala, tapi sudah gugur. Tapi siarnya dan barokahnya depan. Yang korban bapaknya kok, ibunya, anaknya, walaupun tidak dapat pahala, tapi dapat keberkahan, barokah, siarnya dapat. Dapat. Ya syukur-syukur bisa korban semua, bapaknya, ibunya, 3 anaknya. Alhamdulillah, lebih bagus. Lebih bagus. Tapi ya lumayan. Kambing 5 kan lumayan. Berapa? Satu kambing berapa? 3 ya? 2 berapa? 2 kali 5 ya 10. Ya bisa nabung dulu Pak. Nabung dulu 2 juta, dapat 2 juta, Masya Allah. Ini bagian saya sangat mengapresiasi. Dan Allah mengetahui kalau ada orang berkorban sampai perjuangannya itu nabung, bisa jadi orang ini lebih mulia dari orang yang berkorban tanpa nabung. Setahun nabung, setahun nabung hanya untuk korban, supaya ikut korban. Tiap hari 5.000, 10.000, 3.000 terus sampai setahun, sampai cukup untuk beli 1 ekor kambing. Itu perjuangan luar biasa. Ini orang seperti ini biasanya orang-orang yang di atas puncak keikhlasan. Tidak ada nyata lain berbegas itu orang seperti ini kemungkinan. Bahkan bisa jadi lebih mulia dari orang yang langsung cash berapa 2 juta nih. Tak nabung-nabung pun bisa. Gajinya per bulan sudah cukup sekali. Gajian pun sudah bisa beli 5 kambing. Tapi yang ini harus nabung setahun, itu luar biasa. Ya, karena ada orang-orang fakir itu bisa lebih mulia karena hal seperti ini. Jadi ini maksud daripada kesunatan korban itu satu keluarga. Ya. Kemudian Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hukum berkorban tadi sudah saya sampaikan bahwa hukumnya sunnah muakkadah. Namun hukum sunnah ini bisa berubah menjadi wajib dalam 2 keadaan. Hukum sunnah berkorban ini bisa berubah menjadi wajib dalam 2 keadaan. Yang pertama, ketika dinadarkan, umpama si A berkata begini, kalau anak saya diterima PNS, maka tahun ini saya akan korban 1 ekor sapi. Nah ini dinadarkan. Dan bapak ini jadi wajib berkorban 1 ekor sapi.
Karena dinadarkan. Kalau anak saya diterima PNS tahun ini saya mau korban 1 ekor sapi. Ini wajib hukumnya. Yang kedua, kalau sudah ditanya itu ditunjuk secara spesifik. Umpamanya saya punya 5 ekor sapi. Sapi yang nomor 1 ini saya korbankan. Nah, kalau sudah begini hukumnya jadi wajib. Kalau sudah ditunjuk spesifik. Supaya tidak wajib, jangan ditunjuk dulu kalau wanita sudah punya sapi. Saya mau korban, itu aja. Atau saya tahun ini mau korban sapi, tapi jangan ditunjuk yang lain. Pokoknya saya mau korban sapi tahun ini. Daftar nggak apa-apa, daftar panitia. Saya tahun ini mau korban sapi 1. Dan itu aja. Ini belum jadi wajib. Tapi nanti kalau penjaringan sudah sapi yang ini mau ke istrinya, sapi nomor 1 ini saya korbankan tahun ini. Nah ini jadi wajib. Karena sudah ditunjuk secara spesifik, itu maknanya seperti nazar. Makanya orang Jawa itu ya pintar ya, saya Masya Allah ya. Orang Jawa itu fikirnya ya pintar. Kalau mau korban kambing, itu nganternya pas hari Hawa. Serahkan mana pas hari Hawa. Baru diserahkan pas hari Hawa. Itu salah satu faedahnya untuk supaya tidak terjebak dalam menjadi korban wajib. Karena mereka pokoknya saya mau korban tahun ini, gitu aja. Korban apa? Kambing. Yang mana? Pokoknya. Nanti harinya saya antar. Bisa berani jawabannya? Banyak. Mungkin ini dulu ya. Sisanya insya Allah nanti kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Sudah selesai. Ini sudah saya dikasih. Mudah-mudahan bisa dipahami. Boleh tidak ya? Keterangan saya boleh tidak ya? Bisa dipahami ya? Mudah-mudahan. Saya khawatir kalau kita apa? Bukan tidak. Tidak ya? Tidak